Baru sini deh kamu. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi bersama saya Indra Orlando di channel Penjaga Ajaran 1922. Salam olahraga, salam pencaksilat, Pesate Jaya, Esa Binomo. Apanya? Lisa Binomo. Maksudnya nggak ada? Jaya. Oh, Jaya, tetap Jaya. Oh, jadi yel-yelnya Winongo juga itu tetap Jaya. Jadi di sini Lur, saya bersama saudara kita dari organisasi PSAW, yaitu Persaudaraan Setia Hati Winongo, dan saya sendiri dari PSAT, Persaudaraan Setia Hati Terate, berkunjung ke tempat saudara kita Mas Mes, silaturahmi antar kedua organisasi, yang mana selama ini kita lihat di banyak cerita-cerita miring bahwasanya Winongo dan PSAT ini, khususnya di daerah-daerah lain, Mas, daerah-daerah lain itu sering terjadi miskomunikasi atau juga sering terjadi clash atau juga gerak-gerakan yang sepatutnya tidak terjadi. Dan kita juga di sini, saya dari PSAT dan juga Mas Mes dari PSAW, kita sekarang ini berada di Kota Batam. Untuk di Kota Batam sendiri memang saat ini memang kita aman-aman aja, Mas. Aman-aman. Untuk saat ini memang kita saling silaturahmi dan juga kita menjaga persaudaraan itu sangat penting. Jadi di Tanjung Piayu sudah ada namanya kampung ini, Mas. Kampung apa? Kampung silat ya, kampung perguruan apa? Kampung silat. Kampung silat. Hah? Nah, itu semua ini ya, semua organisasi silat ya. Jadi menurut Mas sendiri, yang cerita miring yang selama ini kita dengar, itu yang di luar lah dari Kota Batam, itu gimana tanggapan Mas antara Winongo maupun PSAT, itu seperti apa? Kalau menurut saya sebenarnya kita ini satu wadah sebenarnya dari nenek moyang kita, karena kita satu kedua. Yang namanya persaudaraan Setia Hati Terate, itu saya juga mantan siswa SMA Terate. Karena impalnya saya, makanya saya lanjutin. Padahal saya dulu pernah sampai satu di luar. Saya sebenarnya memang dari hati kecil saya memang, karena keluarga besar Esa Terate. Cuma waktu itu memang saya takut dengan sumpahnya, karena kakak listrik saya itu waktu habis sasahan itu meninggal, makanya saya trauma, merasa takut karena sumpahnya memang berat sebenarnya. Kalau kita pahami dalam hati, kita resapi gitu kan, sebenarnya berat sama. Tapi sekarang mungkin udah terbuka hati saya kan, terus saya masuk ke Winongo. Sebenarnya sama aja, intinya sama aja. Persaudaraan Pencaksilat itu pusatnya di Madiun. Berarti Mas sendiri dari mana? Dari Madiun. Jadi Mas ini asalnya dia merantau juga, sama saya dengan saya merantau juga di Kota Batam. Asalnya dia Madiun. Dulu dia juga Mas ini pernah juga belajar bela diri di organisasi SSA, cuman sampai sabuk putih ya, karena takut melanggar sumpah. Memang di SSA ini sumpahnya itu memang ya, kalau yang percaya ya sih, seperti yang Mas inilah sampai saudaranya meninggal kemarin ya. Itu meninggal gara apa? Silakan. Malamnya terang, malamnya kesana, paginya jalan. Oh, berarti dia sempat kecelakaan. Udah kasan. Dia kena ada sumpah yang dilanggar, dia gimana? Nah, kalau menurut saya itu bukan masalah itunya. Mungkin kejadian itu sebenarnya sudah diketahui, karena waktu tes jagung itu sebenarnya kakinya dia itu, kaki ayamnya itu sebenarnya sudah cacat, karena waktu udah mepet, makanya dipaksa. Jadi antara sumpah ini berarti dalam arti kata gini, tes ayam itu bukan sembarangan gitu ya? Bukan sembarangan, memang bukan sembarangan itu.
Ya, kalau ayam kita ibaratnya entah kaki, entah sayapnya, dadanya miring seharusnya, dan selebihnya itu kalau memang bisa diganti, kalau ada waktu diganti, cari ayam yang lebih bagus. Itu berpulang istilahnya berpulang lagi lah kepada yang maha kuasa lah ya, karena kan kita kan sebagai umatnya kan mempercayai kematian itu, atau juga ini kan karena Allah, cuman ya namanya ada sumpah-sumpah yang di luar dari itu kan, kita kan harus antara percaya dan tidak percaya kan gitu kan. Bagi yang percaya ya silakan, bagi yang enggak ya silakan gitu kan. Cuman kenyataannya selama ini ya seperti itu kan gitu kan ya, karena tes ayam ini kalau di S1 ini memang sangat sangat rawan. Jadi untuk siswa-siswa adik-adik yang mau ikut juga di dalam pemisahan tahun ini ya, coba nanti pada saat mendapatkan ayam, coba nanti diperiksa ayamnya seperti apa, coba nanti kunjungi pelatihnya apakah ayam ini cocok, layak atau tidaknya untuk ikut tes-tesan ayam itu Mas ya. Dan juga Mas untuk menurut cerita kita kan dalam S1 ini kita dalam proses latihan dulu. Nanti kata sebelum kita menjadi warga S1, sebelum kita masuk ke organisasi besar di S1, kita kan punya proses. Istilahnya dalam arti kata latihan dulu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Baru itu kita melalui dari sabuk polos, jambon, hijau dan putih. Setelah itu keceran. Nah, setelah keceran kita menjadi warga. Dan Winomo sendiri gimana? Apakah sama seperti itu apanya dalam proses untuk menjadi warga ini? Kalau untuk persaudaraan setia hati Winomo itu memang sebenarnya pertama kali diikat dulu, baru diadakan latihan. Latihan seminggu ya sama lah, paling 2 kali kan. Terus kalau SH Winomo memang dahulu dikejar dulu, disumpah dulu pertama kan. Jadi untuk mengikat ya dia itu apa ya, ada ikatan lah ibaratnya. Terus habis itu latihan sama seperti latihan. Kalau untuk ini jadi istilahnya kan ada mengikat, dalam arti kata sebelum mereka latihan mereka sudah disahkan menjadi warga gitu maksudnya. Betul. Nah, jadi warga itu ada apa acara tersendiri atau apa sendiri, maksudnya acara sakral sendiri untuk menjadi warga? Ada, sebenarnya sama. Sebenarnya ajaran itu sama. Saya di S1 itu lama. Saya dulu pernah sabuk campur sampai hijau keluar, sampai ke putih keluar, sampai putih lagi. Sama kayak di SH Winomo sebenarnya. Cuma yang namanya kadang manusia kan kita nggak bisa paksakan juga mau latihan apa enggak. Nanti kalau dikerasi paling tidak ya banyaknya keluar. Cuma saya berharap di belakang hari khususnya SH Winomo di Batam dan SH Persaudaraan Setia Hati Teratai tetap kompak menjalin hubungan yang baik. Kolaborasi lah gitu ya. Kolaborasi. Sekarang kan udah ada di apa kan? Enggak yang di Batu Haji kemarin apa itu? IPSI. Nah, kan udah ada ibaratnya ada hubungan jalin baik lah ibaratnya antara SH Winomo dengan SH Teratai. Jadi jangan ibaratnya mudah terpancing atau mudah terprovokator. Kita semua sama. Jadi mau yang sama juga. Kita sama. Sebenarnya guru kita Yang Suro. Yang Suro. Guru kita sama sebenarnya. Kalau menurut sejarah itu sebenarnya Yang Suro itu punya murid dua. Jadi karena mungkin kayak Bang Indra Orlando di SH Teratai, saya di SH Winomo. Nah, kita berkembang pesat dengan maju zaman kan, membuka perguruan lain, merantau, sama-sama kita merantau. Mungkin Bang Indra merantau di Batam, saya merantau di Lampung. Jadi sama-sama besar, sama-sama kuat ini. Itu loh sebenarnya. Tapi sebenarnya satu guru kita tetap sama. Asal usulnya sama. Jadi dulu semua
Untuk di PSAT sama Winongo, kalau di Winongo sendiri itu disahkan dulu jadi warga, baru kemudian latihan ya. Latihan. Kalau di Satrate kita kan latihan dulu, setelah latihan melalui proses dari sabuk yang tadi saya sebutkan, baru dikejar menjadi seorang warga. Dan Winongo sendiri itu kebalik. Jadi Winongo itu disahkan dulu, kejaran dulu mas ya. Ada kejaran. juga yang belum disahkan latihan ada, itu yang pra Esya, namanya Presya. Kalau di tempat kita kan Esya Trate kan latihan apa itu sama. Di tempat kami Esya Winongo itu latihan ada pertama belum dikejar, tapi dia udah latihan namanya Presya. Itu di Muka Kuning. Oh itu. Ada di Muka Kuning. Berarti ada perannya ya? Iya. Setelah itu baru kejaran, baru itu nanti udah setelah jadi warga latihan lagi. Iya. Itu yang latih itu yang tingkat 1 atau tingkat 2? Ada tingkat 1 tingkat 2? Kalau di tempat nama kita, kalau di Esya Winongo itu bukan tingkat 1, tingkat 2, itu kalau di Esya Trate. Kalau di Esya Winongo itu AA. Betul. AA itu tingkat 1. Oh tingkat 1. Tingkat 1. Berarti setelah jadi warga, yang latih yang ini siapa? Ya, yang udah AA lah. Udah A juga. Oh gitu. Berarti istilahnya Yang udah warga. ada warga. Berarti kan itu kan warga juga. Berarti Winongo yang sudah diapkan berarti warga. Yang di sana warga kan. Berarti yang apa juga warga juga gitu. Yang sudah berpengalaman lah gitu. Iya. Istilahnya udah rating jauh lah gitu ya. Saya sendiri di Kecel itu tahun 95. Baru latihan. Baru ikut latihan. Setelah itu baru latihan. Kita ikut nomor 95 saya tinggal. Kalau Esya Winongo bahasa Kecel itu pasti udah paham. Jadi paling tidak orang itu udah berumur lah ya ibaratnya, udah tua lah. 95 saya juga. Berarti itu perbedaan di situ lah. Cuman ya namanya perguruan sama semua kan. Perguruan sama, cuman ada perbedaan situ. Warga atau juga siswanya gitu kan. Kalau misalkan Winongo itu kan disahkan dulu menjadi warga, setelah itu baru latihan gitu kan. Itu sebenarnya masih dasar. Kalau Dasar. dasar itu dasar. Sama kayak kita jatuh polos, jambon, hijau, putih. Itu sama kayak gitu. Prosesnya gitu. Kalau udah AA, itu pakai ayam gitu. Pakai ayam juga. Iya, Sama ya. Berarti sama. ada tes kesanaan juga. Ya? Sama pasti. Jadi untuk di Batam sendiri lah, khusus Batam kita di luar Batam itu kalau saya bicara di luar Batam itu kan individunya masing-masing mas ya. Perguruan semua itu perguruan itu baik. Istilahnya tergantung individu membawa kemana perguruan. Tapi untuk di Batam sendiri memang untuk Winongo dan untuk Winongo PSAT dan organisasi pencaksilat lainnya tetap akur mas ya. Tidak ada apa di ini ya. Ya harapan seperti itu di mana-mana harapan seperti itu. Pengesahan untuk Esya Winongo kemarin di Kiayu itu sekitar berapa? 300-an kalau nggak salah. 300 orang. 300-an. Berarti begini mas, izin bertanya mas, dari pembicaraan tadi yang menyebutkan bahwa kita mempunyai satu sumber yang sama, apakah kurang lebihnya mungkin sedikit gerakannya lebih banyak sama ya mas, atau beda-beda nama? Sama, gerakannya sama. Saya pun sampai sekarang masih hafal pembukaan Esya Trate itu masih hafal. Apa malah justru cenderung kalau menurut aku itu ya kalau mungkin ya kalau fisik Masih kurang masih kurang lah. bukan masih udah kurang gitu kan, faktor umur kan gitu kan. Sampai kan belum faktor umur. Jadi kalau untuk gerakan oke lah, masih gerakan PSAT masih ada yang hafal, dan juga bukan PSAT masih ada yang hafal walaupun dia Mas Mes orang Winongo karena pernah ikut di Satrate gitu, jadi siswa. Kalau jurus sih beda kali mas, kalau kita ini ya. Jurus sama. Ada sama, cuma kita nggak boleh buka sini lah, kita harus tahu sendiri mana jurusnya ya. Jurus itu sama. Nama apa dua orang itu sama.
Dua orang itu sama. Makanya aku bilang kan kamu kalau apa Sep, kurang keras diurainya. Saya paham kayak gitu, paham kali. Latihan itu sebenarnya kalau zaman sekarang ya nggak perlu dikerasi. Karena kalau dikerasi kabur, pasti kabur. Pelatih itu gini, aku dulu kan gitu juga. Saya dulu pernah ngambil sabuk jambu, itu dikeroyok warga itu 4 sampai tangan saya buka. Saya nggak lewat jalur akhirnya. Pernah sampai jalur tingkat 2 datang. Kenapa Mas kok nggak ini? Pertama kali masuk hiburan pertama keluarnya paling belakang. Bukannya apa? Kalau fisik memang saya terlatih saya akui keras. Dulu saya 3 tahun ikut terlatih. Jadi fisik dia terlatih cukup keras Mas ya. Keras, latihannya keras. Dulu ya. Ya kalau dihitung sekarang ya sama, cuman agak dikurangi sedikit lah. Mungkin metode dari apa? Metode ajaran yang diperbaharui mungkin. Tidak, jadi tergantung itu sih, tergantung tempat, tergantung daerah. Ada juga daerah yang masih mengikuti ajaran-ajaran lama. Misalnya fisik lama masih ada. Betul-betul los itu. Yang los itu masih ada. Cuman ada juga yang kayak di Batam ini kan tidak terlalu los. Istilahnya tetap menjaga inilah, karena ya tergantung daerah, tergantung tempat. Cuman yang dibilang Mas Nas tadi, kalau terlalu los Merotong kaki. Aku jamin kalau aku masih ngelatih ibaratnya saya terlatih panas dingin kalau saya datang. Saya di Binomo aja kalau datang udah panas dingin orang. Karena udah terkenal orang itu sadis. Pasti kita dikunci siswa zaman sekarang dikerasi kabur. Tapi itu tergantung ini, Mas. Kalau yang masalah kabur atau tidak kabur itu juga masalah dari pribadi siswa itu sendiri. Ya. Kalau dia memang tekad dia bulat, sekeras apapun dia di dalam proses latihan itu tetap dia laksanakan, tetap dia lakukan. Tapi ada yang dilembekkan juga, nggak keras ya juga kalau memang dasarnya memang dia nggak ada minat ke sana ya. Nggak ada tekad Ya itu juga. Sama semuanya. Termasuk seleksi alam kah itu Mas? Seleksi alam itu. Apalagi sekarang latihan jauh kan, dari Tiban, dari Tiban ke Piayu atau ke Batu Haji kan jauh. Kalau itu kan pas hujan, musim hujan itu pasti nggak datang. Banyak alasannya. Jadi untuk daerah Tiban di mana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kawan di seperti kami ada di latihan itu. Kemarin gabung sama IKS. Tapi kalau ada mas-mas, kalau ada siswa boleh juga kunjung siswa-siswa itu ya. Sebenarnya untuk sementara ini di Tiban sebenarnya kemarin aku ada, cuma karena pelatihnya sendiri pulang kampung makanya nggak perlu lanjutkan. Kalau aku sendiri karena kesibukan, karena udah banyak kesibukan terus nggak mungkin aku vakum ke latihan kerja. Nah, di situ di Tiban itu. Ya kalau untuk desa terlatih sendiri memang dari dulu sampai sekarang ya latihannya sih prosesnya seperti proses latihan. Cuman ya tergantung tempat, daerah. Nah kan sekarang kan mengikuti zaman, tidak bisa mengikuti seperti dulu lagi ya. Zamannya sudah beda kan. Kita terutama prestasi. Itu kalau menurut Mas sendiri untuk persaudaraan ada nggak perbedaan persaudaraan di Binomo dengan ikatan persaudaraan yang ada di P1? Yang kan Mas sendiri kan pernah ikut menjadi siswa dari Sabu Polos sampai ke Sabu Putih, terus itu botol dan masuk ke Sabu. Yang selama Mas inilah alami sekarang sebagai warga Binomo dan dulu sebagai siswa P1 kan dulu kan pernah diajarin masalah persaudaraan. Itu gimana? Apakah sama atau gimana? Kalau menurut saya sebenarnya ajaran itu sama. Ajaran Isya Terlatih sama Isya Binomo itu sama. Persaudaraan itu sama. Namanya persaudaraan berarti kita ini adalah saudara, satu guru.
Ya cuma bedanya mungkin latihan berarti di awal kan udah mulai latihan gitu kan. Cuma kalau di Esa Winongo ya itu tadi yang namanya persaudaraan, ada juga yang namanya pra-Esa itu. Pra-Esa itu memang belum dikejar, cuma dia udah latihan. Karena mungkin masih sekolah kan, jadi diadakan pra-Esa itu bisa sampai seandainya masuk kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA lah baru apa. Itu ada batasan umur 17. 17. Jadi untuk mengikuti warga Winongo atau PSAW itu dibatasi umurnya 17. Berarti kalau di bawah itu hanya apa tadi? Pra-Esa ya. Berarti kalau memang sama dengan Esa Teratai seperti itu ya. Karena umur berpengaruh juga ya dengan ini ya. Kadang orang kan belum sunat ini nggak boleh. Istilahnya jiwanya juga belum stabil ya. Jiwa belum stabil, belum mempunyai jati diri lah itu. Nah, pemikiran tentang individu-individu itu Mas. Takutnya nanti kalau kita ibaratnya umur berapa kalau SD? SD kelas 6 itu berapa? Umur 12 tahun. Nah, 12 tahun itu masih Stabil lah. labil. Ibaratnya nanti kalau seandainya mungkin kita sahkan, nanti di luar tak pakai kaos, tak pakai apa, diminta masih dikasih. Nah, itu. Jadi belum punya keberanian lah. Mentalnya kurang. Mental masih nol. Jadi sejauh ini kalau di Batam kan Esa Winongo sama Esa Teratai kan akun masih baik-baik aja, Masih solid ya Mas. solid. Karena saya sering kan di latihan apa itu. Kalau di Jawa pengurus namanya. Gimana? Kalau di Jawa pengurus itu antar berdua. Kalau di sini apa kemarin? Lupa tadi. Oh, kalau itu latihan gabungan. Nah, lantai gabungannya sambung itu prestasi. Maksudnya IPSI Mas. IPSI. Nah, MC itu, ya IPSI. IPSI. IPSI yang di Cilacap apa mana itu kan semua perguruan itu. Dari Esa Teratai, Winongo, Ya itu apa namanya kejuaraan IPSI. nah, kejuaraan IPSI. Jadi semua perguruan, Semua perguruan. semua organisasi pencaksilat semua ikut main. Ya, yang tergabung di IPSI ya Mas. Tapi memang nampak di Batam Esa Teratai sama Esa Winongo pesat. Nampak saya perhatiin itu pesat. Perkembangan itu aja yang ada. Dari KS juga begitu nonjol. Saya karena pernah kan pakai kaos waktu itu ada SAU. Nah, so, Esa ya, ya dari itu. Karena saya memang orangnya Esa Winongo. Kalau saya bukan Mas. Jadi SAO. Setahu saya persaudaraan Sehati Teratai sama persaudaraan Sehati Winongo. Setahu saya yang dari pusat. Tiba-tiba di Batam ini muncul Setiap organisasi. sama kayak gitu kan. Dia sebenarnya Esa Teratai. Esa Teratai. Nanti ya? Esa Teratai. Jadi Itu dia di Esa Teratai dari Esa Teratai di ganti nama SAO. Bajunya kayak gini. Sama. Oh, dia tahu kita orang Esa. Kalau seandainya dia perguruan itu contoh KS kan memang udah sering tahu lah kita katakan gimana ada latihannya di sini tahu juga. tapi salah satu rekan kita pernah ikut SAO juga itu, si Bembeng. Makanya saya tegaskan yang namanya perguruan pencaksilat itu pusatnya di Madiun, nggak ada dari mana-mana negara. Sebaiknya daerah mana nggak ada. Mau KS, mau Esa Teratai, Winongo. Esa Winongo sendiri kalau mau mengesahkan itu pasti mengambil dari pusat. Tidak bisa kita mengesahkan sendiri. Teratai mu dari pusat bawa ke sini.
Nggak bisa. Dari Madiun. Orang Madiun berarti dua ke sini baru kejar. Laporannya ke sana. Yang mengeluarkan KTA juga dari sana. Nah, mana bisa kita mengeluarkan dari sini? Sedangkan kayak Esa Winomo sendiri, kemarin ada bikin kaos ini. Memang Esa Winomo, dia bikin. Kebun ada susah. Nggak boleh. Kalau Esa Winomo kan terkenalnya kan STK kan. Jadi dibikin lagi itu kan apa namanya? Kalau Asbin, Aster, Sama dengan PS1 juga. Monster, Saudara Berjar, tahu mau terate mau macam mana? STK. Plaster itu pasukan terate sebenarnya. Saya dulu ibaratnya kalau di tempat saya itu memang mayoritas terate. Intinya semua organisasi itu bagus. Tergantung individu. bukan oknum yang bermasalah. Oknum lah. Sama juga kayak di luar dari Batam juga ya oknumnya semua lah. Kayak ada Jangan ada orang pengen menonjol. Tapi sebenarnya kayak gitu malah nanti salah, melenceng aja. Ya sama kawannya gitu. Bisa malah dibenci sama kawannya. Ya ikut aturan lah ibaratnya. Kita kan udah ditetapkan kalau Eksatrate itu ya PSHT kan gitu, terkenalnya kan PSHT. Kalau di Binomo ya PSHT. PSHW, Persaudaraan Setia Hati Winomo. PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate. Jadi dulu semua sampai ya sinilah perbincangan kita dengan Mas Mes. Terima kasih Mas Mes atas keserimanya kunjungan kita, kunjungan silaturahmi antara dua organisasi dari PSHT maupun juga Winomo. Yang mudah-mudahan PSHT, Winomo dan organisasi-organisasi pencaksilat lainnya di Kota Batam khususnya itu aman, bisa bersinergi, berkolaborasi untuk membangun Kota Batam sendiri. Karena rata-rata di Kota Batam ini kita orang perantau semua ya. Rata-rata kita Batam ini orang perantau semua. Jadi masing-masing punya sendiri masing-masing lah, punya kegiatan masing-masing. Dan juga yang mudah-mudahan insya Allah silaturahmi ini tetap berjalan. Mudah-mudahan dari organisasi PSHW dan juga PSHT untuk seterusnya tetap silaturahmi, kolaborasi, tidak ada saling siapa yang benar dan juga siapa yang salah, sama-sama saling koreksi diri. Sampai sini dulu semua. Saya bersama Mas Mes mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jaya. Jaya.